Nah, topik saya pada video kali ini adalah bagaimana cara menurunkan berat badan dari 100 kilo menjadi 50 kg. Oke, jadi ada 10 tips yang diberikan oleh Ginny bagaimana cara beliau menurunkan berat badan dari 100 kilo menjadi 50 kg. Tips yang pertama adalah mengkonsumsi banyak air putih. Ya. Beliau mengkonsumsi air putih dalam sehariannya adalah 3-5 liter. Tentu saja ini sesuai dengan berat badan beliau, yaitu 100 kg saat itu. Ya. Jadi air putih ini penting bagi Anda yang ingin melakukan diet. Kenapa? Air putih ini berfungsi untuk memperbaiki metabolisme dalam tubuh Anda, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh Anda. Dan selain itu, air putih juga dapat membantu Anda untuk menahan rasa lapar. Jadi misalnya saat Anda dalam melakukan program diet, Anda sudah mengatur jadwal makan Anda. Di sela-sela jadwal makan Anda, mungkin Anda merasa lapar, tapi belum jam makan. Anda boleh mengkonsumsi air putih di saat jam-jam tersebut. Ya, jadi saat lapar, Anda mengkonsumsi air putih sambil menunggu waktu makan tiba. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi garam atau sodium. Kenapa? Jadi Anda perlu ketahui dulu bagaimana sifat garam. Jadi garam ini bersifat menarik air. Jadi jika Anda mengkonsumsi makanan yang tinggi garam atau makanan yang asin-asin, maka tubuh Anda akan menyimpan lebih banyak air, menyimpan air lebih lama dalam tubuh Anda. Akhirnya lama-kelamaan akan terjadi namanya water resistant. Ya. Jika terjadi hal ini dalam waktu lama, akan mengganggu metabolisme dalam tubuh Anda. Dan selain itu, jika mengkonsumsi ini dalam jangka panjang, juga akan berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Dan penyakit yang ditimbulkan salah satunya adalah penyakit tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga adalah Ginny melakukan yang namanya mengurangi jumlah makan nasi. Kenapa? Karena tentu saja untuk mengurangi jumlah kalori. Ya. Jadi saya bisa kasih gambaran buat Anda. Satu piring nasi padang, nasinya saja, nasinya sendiri, kalorinya kurang lebih sekitar 350 hingga 400 kilokalori. Nah, tentu saja Ginny mengurangi jumlah makan nasi, Ginny mengganti dengan karbohidrat lain yang tinggi serat. Karena kita tahu kalau nasi putih itu, seratnya sangat-sangat sedikit. Jadi Ginny menggantinya dengan sweet potato. Atau kita di Indonesia mungkin menyebutnya dengan ubi jalar. Ya, jadi Anda juga yang dalam program diet dapat menggantinya dengan ubi jalar atau karbohidrat yang jenis lainnya yang tinggi serat. Dan tips keempat dari Ginny adalah makan makanan yang mengandung tinggi protein. Kenapa? Ya, tentu saja Anda bisa melihat tubuh Ginny, Anda bisa melihat kulit Ginny. Ya, dari 100 kg turun menjadi 50 kg. Jika orang yang melakukan diet dengan pola makan kekurangan protein, tentu saja kulit mereka akan kendur. Dan sedangkan pada Ginny kulitnya tetap kencang dan tidak kusam. Tentu saja di sini adalah peran dari protein. Dan protein sendiri dapat membantu Anda untuk memulihkan kondisi tubuh Anda, memperbaiki sel-sel Anda yang cedera ketika Anda melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Dan kemudian tips yang kelima dari Ginny adalah mengkonsumsi makanan mentah setiap hari. Jadi dalam menu makanan Ginny memasukkan porsi 1-2 porsi makanan mentah setiap harinya. Ya. Kenapa? Saya juga pernah membahas di video saya sebelumnya, yaitu 9 manfaat makanan mentah. Mungkin di sini saya akan membahasnya sedikit. Jadi makanan mentah ini sangat baik untuk Anda yang sedang program diet. Karena tinggi serat, mengandung enzim. Karena kalau makanan tersebut dipanaskan lebih dari 48 derajat, maka enzim-enzim tersebut akan rusak. Jadi enzim ini sangat baik untuk proses pencernaan Anda. Kemudian tips yang keenam adalah olahraga kecil setiap hari dan lakukan dengan konsisten. Nah, di sini yang penting adalah konsisten. Kenapa Ginny melakukan olahraga kecil? Karena olahraga kecil ini dapat membantu memperbaiki metabolisme Anda, dapat membantu memperlancar metabolisme Anda. Dan jika Anda memilih olahraga yang berat, justru akan membuat tubuh Anda mengalami stres lebih tinggi, membuat Anda tertekan. Jika Anda stres lebih tinggi, maka Anda akan kesulitan untuk melakukan program diet. Dan selain itu, jika Anda melakukan olahraga yang sangat berat, Anda cenderung untuk lebih mudah terasa lapar, dan setelah habis olahraga,
Anda akan balas dendam, makan lebih banyak, mungkin 2 kali lipat hingga 3 kali lipat. Ya. Jadi usahakan Anda tetap melakukan aktivitas fisik yang ringan saja, tapi konsisten. Oke, yang ketujuh adalah makan makanan yang mengandung lactobacillus. Nah, mungkin Anda bertanya, apa sih lactobacillus itu? Jadi lactobacillus itu merupakan, kalau kita bilang, itu adalah bakteri baik. Ya. Jadi mungkin Anda pernah belajar biologi sebelumnya, di dalam usus kita terdapat namanya flora normal. Salah satunya lactobacillus tadi. Jadi lactobacillus tadi dapat membantu usus Anda untuk mencerna makanan lebih baik dan dapat menjaga keadaan atau kondisi di dalam usus Anda tetap baik. Oke, selanjutnya yang kedelapan adalah menghindari atau mengurangi makanan-makanan manis atau makanan tinggi gula. Nah, kenapa? Tentu saja sama dengan nasi tadi. Ya, makanan yang mengandung tinggi gula sebenarnya sudah tidak mempunyai nilai gizi lagi. Gula sendiri sudah tidak mempunyai nilai gizi, hanya mempunyai nilai cita rasa. Mungkin makanan manis rasanya lebih enak. Tapi ingat, kalori yang Anda makan dari makanan manis tersebut pasti akan bertambah. Apalagi bagi beberapa orang, ketika mereka makan makanan yang manis, akan susah untuk berhenti dan cenderung untuk tambah lagi. Sehingga mereka lupa kalau mereka lagi diet. Ya, jadi saya sarankan kepada Anda untuk coba mengontrol diri Anda agar Anda tidak mengkonsumsi makanan manis. Kemudian yang kesembilan adalah tidak makan larut malam. Ya, jadi bagi mereka yang sedang diet, bagi Anda yang sedang diet, di sini disarankan untuk terakhir makan adalah jam 7 malam. Kenapa kalau saya makan misalnya di atas jam 9, jam 10, atau saya makan jam 12 malam? Kenapa dok? Kan gitu. Jadi ketika Anda makan di atas jam 9 misalnya, makan midnight misalnya, nah di sini ada suatu zat yang namanya BMA-L1. Ya. Jadi zat ini bertugas untuk membuat lemak pada tubuh Anda. Nah, ketika Anda makan di atas jam malam, ya, apalagi tengah malam, itu sama saja Anda mempersiapkan bahan baku untuk zat ini membuat lemak di dalam tubuh Anda. Jadi mungkin Anda sudah berolahraga mati-matian, tapi Anda di malam hari begadang dan makan, Anda akan susah sekali untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Jadi saran saya, ubah pola makan Anda, jangan makan terlalu larut malam. Oke, tips yang terakhir yang ke-10 adalah merencanakan pola makan Anda dan evaluasi setiap minggu. Nah, di sini penting untuk Anda yang ingin melakukan program diet adalah Anda harus mencatat makanan Anda setiap hari. Dan Anda harus mencatat goal Anda. Kemudian, langkah berikutnya adalah lakukan breakdown pada goal Anda. Ya, misalnya berat badan Anda sekarang 100 kg, Anda ingin mendapatkan berat badan 50 kg dalam jangka waktu berapa lama? Tidak mungkin dalam waktu 1 bulan Anda bisa menurunkan 50 kg. Anda harus merencanakan misalnya dalam waktu 1 tahun misalnya. Dan Anda harus breakdown hal tersebut. Jika Anda belum bisa melakukannya, saran saya adalah Anda menonton video dari Bapak Chandra Putra Negara, yaitu bagaimana membuat goal yang pasti tercapai. Nah, beliau sudah membahas itu dengan baik dan Anda boleh menontonnya di sana. Kemudian selain 10 tips dari Ginny tadi, Ginny juga memberikan pola pikir tentang bagaimana diet yang baik. Dan pola pikir tersebut adalah mengubah pola pikir Anda untuk mencintai diri Anda, bukan hanya sekedar menurunkan berat badan Anda 5 kg setiap bulan. Jika Anda hanya fokus turun berat badan 5 kg setiap bulan, Anda akan merasa tertekan, Anda akan merasa stres. Jika Anda stres, maka metabolisme dalam tubuh Anda akan terganggu dan Anda akan sulit sekali mendapatkan tubuh yang ideal. Ya. Itu semua adalah tips dari beliau dan saran dari beliau. Semoga bagi Anda yang melakukan program diet, Anda dapat mengikuti 10 langkah atau 10 tips dari Ginny. Dan saya doakan Anda semua dapat berhasil.